Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penilaian Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru, yang beranggotakan 1. Enggar Elenia Safitri, 2. Intan Putri Wilujeng, 3. Muhammad Afin Aufa, 4. Dia Ismi Haryati. Materi pertama akan disampaikan oleh Afin Aufa dan Enggar Elenia dan dilanjutkan oleh materi yang kedua, yaitu Enggar Elenia. Materi yang pertama adalah esensi peningkatan kompetensi. Seorang guru harus menguasai teknologi dan senantiasa meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya. Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik sebagai materi ajar maupun pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu, guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah guru yang tidak berkompeten akan memberikan dampak tersendiri pada siswanya. Dampak pada siswa jika guru tidak menguasai kompetensi yang disyaratkan, ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu yang pertama adalah siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang atau lama, sehingga produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah. Yang kedua, yang terakhir adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip peningkatan kompetensi. Dalam prinsip peningkatan kompetensi ini ada prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah demokratis. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah sistematik, yaitu satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga adalah pemberdayaan. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan adalah memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah mengendalikan mutu. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kemudian secara khusus, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmiah, artinya keseluruhan materi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan. Yang kedua adalah relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga adalah sistematis. Setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya yang nomor 4 adalah konsisten. Adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima adalah aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam adalah fleksibel. Rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, yang terakhir adalah demokratis. Jadi setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan
profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis program pendidikan dan latihan atau diklat guru. Menurut Danim Khairil, peningkatan kompetensi dan karir guru termasuk juga tenaga pendidikan pada umumnya dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun bukan diklat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah in-house training. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini, diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, yang B, adalah program magang. Program magang ini adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata. Kemudian yang C adalah kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah ini artinya adalah pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan dan kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Enggar Elnia Safitri. Silakan, Enggar. Baik, selanjutnya yakni belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjukkan seperti di ibu kota, kabupaten, atau di provinsi. Salah satu ciri-ciri belajar jarak jauh adalah satu, adanya lembaga formal yang menyelenggarakan program pendidikan. Yang kedua, kelompok peserta belajar terpisah dengan pengajar, yakni instruktur, tutor, dosen, guru, widya, suara. Yang ketiga, digunakannya sistem telekomunikasi untuk menghubungkan peserta belajar, sumber-sumber belajar, dan pengajar. Dan yang keempat, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK, Danau, LPMP, dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Selanjutnya, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang G, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas. Dan yang terakhir, pendidikan lanjut.
Kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Outputnya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru. Materi selanjutnya tentang pengertian kinerja guru. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Artinya, setiap kinerja Bapak atau Ibu di sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir Bapak atau Ibu di sekolah. Misalnya diberi kenaikan pangkat atau jabatan. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah atau madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Penilaian guru bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni syarat-syarat. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga guru. Dalam pelaksanaannya, syarat-syarat sistem evaluasi ini diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syaratnya berikut ini. 1. Valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dalam fungsi sekolah. B. Reliable. Mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik dan devaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. C. Praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dengan semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan. Prinsip-prinsip pelaksanaannya antara lain: A. Berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang mengacu dengan peraturan yang berlaku. B. Berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. C. Berdasarkan dokumen PK guru. Penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan atau kenyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilaian guru atau tenaga pendidik dan unsur lainnya yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Penilaian kinerja pendidik. Penilaian kinerja pendidik menurut Waiters dan David mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu A. Performance improvement, memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan pekerja atau kinerja. B. Compensation achievement, membantu dan mengambil keputusan untuk membantu siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. C. Placement deletion, menentukan promosi, transfer, dan demotion. D. Training and development needs, mengetahui atau
mengevaluasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. E. Career Planning and Development, membantu untuk menentukan jenis karir dan kompetensi karir yang dapat dicapai. F. Staffing Process Deficiencies, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. G. Information Inaccurate and Job Design Errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, dan di sistem informasi manajemen sumber daya manusia. H. Equal Employment Opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Materi terakhir akan disampaikan oleh Dia Ismi Haryati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru atau PKG. Penilaian kinerja guru dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran. Secara spesifik, terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan kinerja guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pemberian nilai, dan tahap pelaporan. Adapun prosesnya melalui 4 tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, serta pelaporan. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan ini diawali dengan penetapan nilai. Penilai kinerja guru harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sudah bersertifikat pendidik. Yang kedua, kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Yang ketiga, pangkat, golongan, dan jabatan penilai minimal sama dengan guru yang dinilai, kecuali kepala sekolah. Yang keempat, penilai memiliki hasil penilaian kinerja baik atau amat baik. Yang kelima, penilai harus memiliki integritas adil dan jujur. Yang keenam, penilai harus berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, penilaian harus mampu mengamati dan menilai secara objektif, adil, dan transparan pada kinerja teman sejawat. Untuk poin kedua, pada tahap persiapan, yaitu tanggung jawab penilai. Tanggung jawab penilai dalam menjalankan penilaian kinerja guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penilaian maksimum pada 10 guru mapel atau kelas dan TIK. Yang kedua, menjalankan penilaian kinerja guru melalui pemantauan dan pengamatan. Yang ketiga, memastikan bahwa guru yang dinilai setuju dengan hasil penilaian. Yang keempat, memberikan dan menyampaikan hasil penilaian beserta bukti pelaksanaan pada kepala sekolah. Yang kelima, memastikan bahwa guru yang dinilai memahami instrumen untuk pelaksanaan penilaian kinerja guru. Tahap terakhir pada persiapan yaitu periode penugasan. Kinerja penilaian dikendalikan oleh Kepala UPTD, Kepala Dinas, Kabupaten, Kota, Provinsi, berdasarkan prinsip yang berlaku. Adapun periode penilaian kinerja ditetapkan selama 4 tahun oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah lalu melaporkannya pada Kepala UPTD atau Kepala Dinas Kabupaten, Kota, ataupun Provinsi. Untuk yang kedua adalah pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data bisa dilakukan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan penilaian kinerja guru. Yang ketiga adalah tahapan penilaian. Adapun tahapan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat klasifikasi antara fakta dan data berdasarkan indikator kompetensi. Yang kedua, membuat perbandingan antara fakta dan data. Yang ketiga, memberikan skor dan nilai, dan yang terakhir meminta persetujuan hasil pada guru yang dinilai. Tahapan akhir yaitu pelaporan. Kegiatan pelapor hasil penilaian kinerja guru bisa dilakukan secara online dan offline. Pelaporan secara online bisa dilakukan jika sekolah memiliki akses internet.
Jika pihak sekolah tidak memiliki akses jaringan internet, maka pelaporan bisa dilakukan secara offline. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Intan selaku moderator. Ya, terima kasih atas materinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.